Saya mulai aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandaka Pratama. Saya di sini menggantikan narasumber yang sebelumnya, yaitu Bapak Octaviano. Beliau berhalangan untuk hadir, jadi digantikan oleh saya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Spark AR yang digunakan untuk pembuatan filter Instagram yang lagi ramai, dan untuk kata Bapak Budi tadi, untuk have fun aja aplikasinya tuh. Jadi kita langsung masuk ke slide-nya. Kita share screen dulu. Ya, kita langsung saja. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan aplikasi Spark AR Studio. Jadi untuk hari ini kita ada 4 materi. Yang pertama, pengertian singkat aplikasi Spark AR. Yang kedua, ada penjelasan singkat workspace dari Spark AR. Ketiga, ada penjelasan singkat komponen-komponen yang digunakan untuk membuat filter Instagram. Dan yang keempat, ada penguploadan filter Instagram ke profil Instagram kita supaya bisa dipublish. Oke, langsung saja ke yang pertama. Spark AR Studio. Spark AR Studio adalah program Windows yang memungkinkan untuk membuat efek dan filter menarik dalam augmented reality, yang nantinya bisa dibagikan di jejaring sosial. Secara khusus, desain ini disiapkan untuk digunakan beserta fitur kamera di Instagram dan Facebook. Ya, jadi Spark AR ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis AR yang digunakan untuk membuat filter Instagram dari berbagai macam komponen seperti tracking terhadap wajah, tracking terhadap objek-objek yang di sekitarnya. Cukup menarik untuk buat versi terbaru, yaitu versi 96. Nah, di sini defaultnya seperti ini. Ketika kita pertama kali new project, di sini ada beberapa kotak-kotak atau beberapa menu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, tidak secara detail, namun secara umumnya saja. Nah, di sini yang tadi di sebelah kiri, di sini ada menu scene. Nah, di scene ini terdapat lagi submenu, yaitu device, kamera, focal distance, ambience light. Nah, jika kita akan melakukan tracking, kita add objeknya, klik dulu kamera, lalu add object, nanti ada pilihan face tracking. Untuk yang lainnya juga sama, disimpannya di kamera supaya si filternya bisa terlihat di kamera. Jika layernya bukan di dalam kamera, nanti si filternya tidak akan muncul. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada aset. Aset ini digunakan untuk penambahan objek dalam bentuk PNG atau enggak 3D object. Nah, yang PNG itu bisa dibuat di handphone, bisa lewat Pixar atau juga aplikasi yang lainnya. Mungkin banyak yang tahu yang filter yang di wajahnya tuh ada gambar Weber Bears, terus ada topi di kepalanya, itu berbentuknya PNG vektor. Kemudian di bawahnya di sini ada AR Library. AR Library ini masuknya ke patch ya, jadi plugin seperti plugin lagi kalau di aplikasi-aplikasi lain. Misalnya kita ingin mengedit suara, bisa lewat AR Library.
jadi suaranya lebih kencang atau suaranya seperti di ruangan, seperti itu. Dan di sini ada tombol kamera. Tombol kamera ini digunakan untuk melakukan preview secara langsung. Nah, di sini nanti bisa pakai kamera laptop kita atau enggak ada si video demonya. Di sini tombol play si video demo, tombol stop, tombol restart, dan ini pencarian. Nah, di sini juga ada tombol di sebelah kiri. Di sini digunakan untuk tes filter yang kita buat ke handphone kita. Jadi seperti di Android Studio ya, sama konsepnya yaitu kita harus menyalakan USB debugging di handphonenya dan juga harus menginstal aplikasi Spark AR Player di Play Store sudah ada. Dan kita lanjut ke selanjutnya. Lalu ada menu pengatur tampilan. Maksudnya pengatur tampilan yang ada di sini. Nah, di sini saya ada 3 menu yang cukup penting yang harus kalian diketahui untuk mengatur scale dan position si objek yang akan disimpan di kepala. Nah, yang 3 menu yang cukup penting itu yang di sebelah sini. Kalau di sini cuma untuk tampilan di sini, tidak begitu penting. Di sini ada 3 tombol yang sangat penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama ini untuk position. Kalian untuk mengatur posisi si objek, misalnya posisi objek di sini. Nah, untuk mengatur positionnya, di sini ada tombol ini, diklik dulu, lalu nanti bisa dipindah-pindahkan. Di sini ada rotate, rotate tidak terlalu penting juga, cuma untuk melihat sudut pandang yang lain bisa klik rotate. Dan yang di kanan ini, paling kanan, ini digunakan untuk scaling si objek yang akan digunakan. Dan ini lokal 3D ya seperti itu. Dan di sebelah kanan ini yang tadi disebut kamera preview. Jadi filter kita bisa langsung kelihatan seperti apa nanti hasilnya tanpa harus membuka handphone kita terlebih dahulu. Dan di sini tulisan iPhone 8 maksudnya si resolusi video demonya banyak pilihan juga, ada iPhone 8 atau handphone Android juga banyak, tergantung kita memilihnya apa. Nah, yang terakhir di sini di Spark AR ini di sebelah kanan ada menu properties yang digunakan untuk melakukan pengaturan lanjutan dari sebuah komponen. Nah, biasanya di menu properties ini jika kita punya canvas atau fast tracking, itu di sini di properties sangat dibutuhkan. Gunanya untuk seperti menambahkan material. Nah, material itu digunakan untuk penambahan objek yang bersifat PNG atau 3D object. Dan ini transformation seperti biasa ya, position, scale, rotation. Kalau untuk transformation ini ada di sini yang lebih mudahnya. Kalau di sini kalian pakai angka, scaling pakai angka. Kemudian di sini saya akan penjelasan singkat komponen yang paling sering digunakan pada filter Instagram yang umum. Yang pertama, komponen yang penting itu adalah face tracker. Face tracker ini digunakan untuk men-track si wajah kita supaya dalam penambahan objek itu bisa mengikuti arah atau gerak wajah kita. Dan face tracker ini sangat banyak digunakan untuk filter-filter seperti quiz atau penambahan
topi dan juga masker, mungkin brewok seperti itu juga ya. Itu menggunakan face tracker. Kemudian ada canvas dan plain. Canvas dan plain ini seperti mungkin canvas itu yang terbayangkan seperti kertas gitu kan, kotak seperti itu. Dan plain ini digunakan untuk penambahan objek juga. Hanya saja plain ini bentuknya tidak terlalu besar, digunakan untuk penambahan objek di atas kepala. Kalau di face tracker kan dia bisa pas ke kepalanya, ke wajahnya. Kalau canvas dan plain ini digunakan untuk penambahan objek additional. Kemudian ada face mesh. Face mesh ini digunakan untuk melakukan penambahan objek tepat di wajah. Face tracker itu kan untuk nge-trackingnya. Nah, face mesh itu untuk penambahan si materialnya. Seperti kalau face mesh itu cocoknya buat filter yang seperti topeng. Kalau nggak topeng ya intinya yang full ada di wajah aja, yang bentuknya untuk wajah. Kemudian yang terakhir ada rectangle. Rectangle ini digunakan untuk menambahkan sebuah objek, namun rectangle ini biasanya digunakan untuk penambahan sebuah LUT, color LUT. Color LUT itu kalau di editing mungkin color grading ya. Jadi dia akan otomatis menggrading si warna yang ada di kamera kita secara real time, secara langsung. Kemudian di sini saya akan memberitahu cara penguploadan publikasi filter Instagram ke profil Instagram kita. Baik, kita buka saja. Untuk situsnya kalian search saja SparkAR Hub, facebook.com SparkAR Hub. Ini menggunakan akun Instagram saya. Kebetulan sudah banyak ya filter Instagram di profil saya. Jadi alhamdulillah. Di sini di webnya ada banyak fitur ya, seperti insight, terus. Nah, di sini biasanya estimasi waktu peninjauan itu paling lama 10 hari. Namun biasanya kalau jika memenuhi syarat atau memenuhi peraturan, kita menggunakan biasanya cuma 2 hari atau enggak 2 hari, paling lama 6 jam, itu paling cepat dari si peninjauannya. Jadi mungkin sebagai apa ya, penanda aja atau ngasih tahu kalau belum 10 hari bisa kasih tahu ke SparkAR-nya. Dari beranda di sini ada efek. Nah, efek ini digunakan untuk pengaturan si efeknya. Ada banyak efek di sini. Dan langsung ada insight. Insight digunakan untuk melihat siapa yang memakai, atau bukan siapa yang memakai. Ada berapa banyak yang memakai, terus ada berapa banyak impresi yang dilakukan terhadap efek kita. Nah, cara untuk publikasinya yaitu kita harus mengimport dulu project file yang sudah kita buat di SparkAR. Misalnya kita punya project file color LUT. Nah, di sini ada beberapa form yang harus kita isi. Yang pertama nama, yang kedua file yang dari SparkAR-nya yang maksimalnya 40 MB dan jenis filenya atau extension filenya AR export. Nah, di sini juga ada pilihan mau ke Instagram atau ke Facebook. Biasanya sih saya tergantung juga sih, kalau efeknya ke Instagram, kalau ke Facebook. Pemilik ini yang loginnya, kemudian akun Instagram, ini Instagram saya. Kita coba demokan saja.
namanya test effect. Aku punya Instagram, pilih file, kita coba dulu. Saya simpan dokumen, filter. Nah, kita coba yang ini aja. Proses penguploadan. Oh ini soalnya saya sudah mengirimkan efek yang sama, jadi kita untuk tes aja. Kategori ini bisa kalian pilih, misalnya sesuai filter yang kalian buat, seperti mendalam atau tampilan, gerakan, warna dan cahaya. Nah, untuk kata kunci di sini cukup penting ya, soalnya user Instagram itu biasanya mencari filter Instagramnya sendiri. Misalnya ini kan tipenya kuis, kita keywordnya kuis, kemudian pertanyaan terkait teknologi, dan seperti itu kurang lebih. Nah, dan yang penting juga di sini video demo. Video demo itu digunakan untuk nantinya di profil Instagram kita ada video demonya. Nah, di sini cukup lumayan ribet sih kalau untuk demonya, soalnya jika di demonya terdapat teks itu si video demonya tidak bakal di-approve oleh SPKR-nya. Nah, di sini ada panduannya, pamerkan fitur, rekam video langsung, jangan gunakan video atau rekaman gambar profesional, dan mengubah atau menjadikan bumerang video Anda. Jangan gunakan icon atau tombol lain setelah merekam. Di sini minimal itu 5 detik dan maksimal 10 detik untuk pengiriman demonya. Kemudian ada icon. Di sini icon bebas, bisa buat sendiri supaya lebih menarik. Ya, seperti itu. Dan di sini juga ada tanggal penerbitan. Nah, jika kalau saya sih biasanya sesegera mungkin, jadi begitu filternya di approve, jadi sudah langsung ada di profil kita. Jika tanggal dan waktu yang diatur di sini, jika sudah di approve pun akan di delay atau ditunggu sampai tanggal mulainya ini sudah benar dengan tanggal waktu sekarang. Kemudian instruksi untuk peninjau di sini bebas sih ini, cara kerjanya seperti apa. Misalnya tinggal rekam dan filter akan langsung berjalan. Nah, seperti itu ya untuk contohnya. Dan jika semuanya sudah terisi, nah di sini di sebelah kanan di sini ada ajukan. Nah, berhubung saya tidak ada demonya dan ini untuk contoh saja, kita kembali saja. Nah, jika ingin mendemokannya secara langsung, kalian bisa simpan dahulu, kemudian uji di perangkat. Nanti di uji di perangkat ini kalian dapat link. Saya contohkan yang udah dapat link yang bisa dibagikan ke teman-teman kalian untuk sebagai uji coba. Nah, di sini ada linknya. Link ini kalian bagikan ke teman-teman kalian dan filter Instagram kalian bisa dicoba oleh teman-teman kalian. Mungkin seperti itu untuk publikasi atau penerbitan sebuah efek Instagram yang dibuat di aplikasi SPKR. Ya, cukup sekian dari saya. Kembali